Tunduk total saat wali menyatu dengan kehendak Allah. Pada makam yang hampir puncak, seorang hamba tidak lagi sekadar menjalani perintah, tidak pula hanya mencintai Allah secara lahiriah, tetapi ia telah masuk ke dalam makam penyerahan total. Semua keinginannya telah luluh dalam kehendak Allah. Ia tidak lagi memiliki rencana hidup seperti manusia pada umumnya. Bukan karena ia tidak berpikir ke depan, tetapi karena seluruh alur hidupnya sudah ia letakkan di bawah takdir dengan ikhlas mutlak. Ia hidup bukan lagi atas dasar aku ingin, tetapi atas dasar Allah kehendaki. Inilah maqam fana, bukan dalam tubuh, tapi dalam kehendak. Di sini, seorang wali bukanlah orang yang kehilangan akal atau lupa dunia. Justru akalnya sangat tajam, langkahnya sangat bijaksana, dan pandangannya sangat jauh. Tapi ia tidak mengaitkan hasil apapun kepada dirinya. Jika ia berhasil, ia berkata, ini karunia. Jika ia gagal, ia berkata, ini pelajaran. Tidak ada kemenangan yang membuatnya bangga, tidak ada musibah yang membuatnya goncang, karena ia sudah melepaskan kepemilikan atas hidupnya sendiri. Segala sesuatu bukan miliknya, termasuk dirinya sendiri. Tunduk total bukan berarti pasrah bodoh. Justru pada tingkat ini, seorang wali bisa melakukan hal-hal besar dengan keikhlasan luar biasa. Ia bisa memimpin, berdakwah, mengatur, membimbing, namun hatinya tetap tenang, seakan ia tidak sedang melakukan apa-apa. Karena yang bekerja adalah Allah, ia hanya menjadi alat. Maka keberhasilan tidak membuatnya merasa layak, dan kegagalan tidak membuatnya merasa hina. Karena ia tahu, tugasnya hanya berjalan. Hasil adalah urusan Allah semata. Dalam makam ini, seorang hamba tidak lagi terjebak pada pilihan-pilihan yang membingungkan. Karena hatinya sudah menjadi ruang di mana Allah menurunkan ilhamnya. Ia bergerak sesuai kehendaknya. Bila ia harus menunggu, ia tenang. Bila ia harus berjalan cepat, ia siap. Bila harus kehilangan, ia tidak mempertanyakan. Bila diberi, ia bersyukur bukan karena nikmat, tapi karena Allah masih memperhatikannya. Inilah tanda bahwa ruh telah menyatu, bukan secara zat, tapi secara ridha dan kehendak. Banyak orang bertanya, bagaimana seseorang bisa mencapai makam seperti ini? Jawabannya adalah dengan kehancuran ego. Selama masih ada aku dalam niat dan amal, selama masih ada keinginan untuk diakui, dicintai, dihargai, maka kehendak Allah akan terus tertutup. Tapi saat seseorang benar-benar meletakkan semua egonya, semua ambisinya, semua tuntutannya, maka pintu kehendak Allah akan terbuka. Dan ketika kehendak itu masuk ke dalam hatinya, ia tidak bisa lagi berpaling. Ia menjadi milik Allah seutuhnya. Mereka yang berada di makam ini tidak selalu dikenal dunia. Kadang mereka menyamar sebagai orang biasa. Kadang wajah mereka tidak menarik perhatian. Tapi bila engkau duduk bersama mereka, ruhmu akan merasa tenang. Bila mereka bicara, hatimu seakan tersiram. Karena mereka tidak membawa diri, mereka membawa kehendak Tuhan. Dan karena itu mereka tidak pernah mengaku sebagai wali. Mereka bahkan merasa sebagai hamba yang penuh kekurangan. Justru karena itulah Allah angkat mereka setinggi-tingginya. Jika engkau saat ini mulai merasa bahwa semua rencanamu dibalikkan oleh Allah, dan engkau justru merasa tenang dalam pembalikan itu, maka bersyukurlah. Itu tanda Allah sedang menghapus sisa-sisa keinginan pribadimu. Jika engkau mulai pasrah bukan karena lelah, tapi karena sadar bahwa semua darinya dan untuknya, maka itu tanda bahwa Allah sedang menyatu dengan langkahmu.